Adrift Podcast. Kamu mau tahu apa sih hari ini? Halo teman-teman, welcome back kembali. Welcome back kembali. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di podcast Adrift. Mau tahu apa sih hari ini? Bagaimana kabar teman-teman sekalian pada hari ini? Semoga tetap keadaan sehat, tetap keadaan baik. Kalau misalnya mau pergi kemana-mana, jangan lupa protokol kesehatan. Untuk kali ini, Kak Chandra tidak sendirian, melainkan membawa rekan kerja dari Kak Chandra dari PPAIU 863. Di sebelah kanan kakak ada siapa? Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan namaku Adinda. Aku di PPA ini sebagai mentor bimbel. Oke, udah kenal ya. Nanti sesaat lagi kita akan membahas beberapa topik yang seru. Tapi sebelumnya saat ini Kak Dinda lagi sibuk apa nih? Kalau saat ini lagi sibuk kuliah. Iya. Kuliah sama jadi mentor di PPA ini. Bimbel. Oke. Gimana keluh kesahnya kuliah? Oh ya, BTW ini Kak Dinda udah semester berapa ini? Sudah semester 4. Semester 4. Iya. Oke, gimana? Ya, bisa snipik dikit tentang kuliahnya? Iya, jadi aku tuh kuliah dari semester 1 itu pas pandemi ya, Kak. Iya. Jadi dari semester 1 itu aku online, terus mulai offline-nya itu pas semester 3-an gitu. Oke, semester Iya. 3. Berarti untuk yang semester 4 ini sudah mulai offline ya? Kalau semester 4 yang kemarin itu dari pertemuan 1 sampai UTS itu tuh hybrid. Jadi kayak 50% Oke. gantian gitu. Terus dari UTS itu sampai nanti selesai semester 4 itu daring lagi. Oke. Yang untuk tempo hari yang waktu ada Omikron apakah online atau Iya, offline? online lagi. Online Iya. lagi ya. Oke. Gitu. Oke, seperti yang kakak tadi awal bilang, kali ini untuk topik pada hari ini kami berdua akan membahas konflik suatu hubungan sehat atau toksik. Sekali lagi, konflik di suatu hubungan sehat atau toksik. Oke, menurut Kak Dinda nih, konflik itu apa sih Kak? Konflik. Kalau menurutku konflik adalah ketika ada dua orang atau di suatu golongan gitu ya, Kak. Itu berbeda pendapat. Akhirnya mereka ada pertentangan di antara mereka, jadi bertengkar gitu. Oke, kayak berselisih paham Iya. gitu ya. Oke, kalau dari Kak Chandra sendiri, konflik itu sama ya apa yang dijelaskan oleh Kak Dinda tadi, berselisih paham. Mungkin kita punya pikiran A, teman kita punya pikiran B, kayak nggak bisa bersatu gitu ya, kayak modelnya ya. Oke. Sepanjang Kak Dinda menjalani perkuliahan, pertemanan, kira-kira ada nggak sih konflik dengan teman atau mungkin dengan saudara gitu Kak? Ada, oke. Ya. Pasti ada ya. Pasti ada ya, pasti Iya. ya. Oke, mungkin Kak Dinda mau cerita tentang konflik dengan siapa? Iya. Teman. Jadi pernah pas aku lagi SMP, masih SMP itu mungkin masih apa ya, childish gitu, masih Iya, anak-anak banget, masih labil. Iya. Terus pas itu gampang ikut pengaruh teman-teman gitu, Kak. Jadi Oke. kan di SMP itu ada satu anak yang dibully gitu, satu orang dibully. Terus karena ya aku sebenarnya ya nggak benci juga sama dia, tapi karena terpengaruh akhirnya ikutan bully gitu, ikutan bully oke, dia. iya, betul. Terus akhirnya ya itu konflik kan sama dia. Terus untungnya tapi guru-guru di SMP itu menyatukan kita gitu, terus kayak disuruh minta maaf dan lain-lain gitu. Terus akhirnya selesai. Jadi kayak lebih apa ya? Bisa membawa suasana, bisa rukun kembali, Iya. damai lagi ya. Ya. Gitu. Sebenarnya aku ada di posisi yang dialami oleh Kak Dinda sendiri ya, pernah dibully. Apalagi itu waktu-waktu sekolah itu kan benar-benar masa-masanya, ada yang bilang nih tanda kutip ya, nakal-nakalnya anak remaja gitu ya. Pernah sih ada bully. Kalau aku sendiri sih lebih kayak dulu itu dibully tentang fisik sih, karena aku gemuk. Terus kalau misalnya yang paling sering yang paling aku alami itu dulu waktu
ada kegiatan olahraga sih. Iya. Misal aku nggak bisa roll depan nih atau roll belakang, nah itu pasti dibully sama orang-orang yang mungkin yang bisa gitu. Iya. Oh, kayak rasanya minder gini ya, kayak gimana gitu. Terus ada lagi semakin bertambahnya usia, tambah jenjang selepas waktu dibully itu SMP sih aku, SMP. Sama ya. Setelah selesai SMP dulu tuh masuk SMK ya dulu. SMK tuh sempat bukan dibully sih, tapi sempat kayak dirasis gitu. Kak Dinda sendiri punya pengalaman? Kalau aku dibully enggak sih Kak, puji Tuhan enggak ya. Iya. Cuma dari pengalamanku yang ngebully temen itu jadi akhirnya sadar kalau jangan bully orang, jangan juga kalau misalkan ada orang yang lagi bully, aku kayak kalau bisa melerai gitu, jangan kasihan gitu. Jangan ikut-ikutan ya pada Iya. intinya. Oke. Kalau Kak Chandra gimana perasaannya pas dibully? Kalau dibully itu sebenarnya aku cenderungnya lebih tertutup dan minder ya. Oh iya. Karena kadang waktu sekolah itu aku sendiri tuh kayak gak bisa ngungkapin apa ya, kalau misalnya kayak minder, kayak sakit, kayak gimana tuh kayak sulit diungkapin. Jadi kayak cenderung mendem gitu sih. Makanya kayak baru keluarnya baru ketika udah mulai keluar dari jenjang sekolah, jenjang perkuliahan itu baru sih bisa istilahnya fight buat orang-orang yang buat bully, lebih apa istilahnya kayak negur kalau misalnya ada yang dibully kayak gitu sih. Kayak seperti itu. Oh iya, sebelumnya itu termasuk yang ngebully tadi itu kan cenderung kayak orang-orang kayak toksik yang mungkin mengganggu hidup kita ya. Itu dari Kak Dinda sendiri orang-orang toksik itu gambarnya kan kayak gimana sih Kak? Iya, kalau misalkan bully tadi mungkin apa ya? Mungkin kalau kita ngerasanya dia toksik ya, maksudnya merugikan kita. Padahal dianya ya sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Kayak sebenarnya kalau pas bully itu dia dibully karena nggak wangi kayak gitu. Jadi teman-teman kayak ya kan kasihan kan sebenarnya. Ya itu sebenarnya merugikan kita, tapi apa ya? Kayaknya dianya juga nggak bisa. Ya kita bisa kasih tahu baik-baik gitu loh Kak. Kamu lebih baik kayak gini pakai parfum atau gimana gitu. Tapi kita itu men-treat dianya dengan cara yang salah, dengan dibully gitu. Terus kalau toksik menurutku itu toksik itu kan artinya kayak racun gitu ya Kak. Beracun. Nah, racun itu kan korosif ya sifatnya. Jadi merugikan kita. Terus kalau merugikan kita itu maksudnya kalau ada orang yang mempengaruhi secara negatif ke kita, berarti dia tuh toksik gitu. Oke. Kalau gambaran dari Kak Chandra sendiri itu ya orang-orang toksik itu ya mungkin orang-orang yang istilahnya kayak menjadi benalu dalam hidup kita gitu. Ya. Misal nih ya contoh dalam suatu hubungan, misalnya salah satu orang itu misal punya karakter A, karakter B gitu ya. Kadang kan mesti kan ada yang selalu nggak cocok kan. Iya, Nah, betul. entah itu hubungan dari komunitas atau mungkin dari hubungan pertemanan sendiri, itu kan berbagai macam ragam dan karakter kan. Kadang itu ada orang yang misalnya sukanya usil gitu ya, usil. Sedangkan yang lainnya itu ya biasa aja. Mungkin ada yang merasa terganggu sama orang-orang yang diusilin ini. Itu menurut Kakak sendiri itu udah toksik sih. Iya. Gitu. Karena kadang itu satu apa ya? Satu perilaku, tapi itu kayak menyebabkan orang-orang kayak istilahnya kayak risih lihat mengganggu ya, kayak mengganggu kayak seperti itu. Itu sih menurut gambaran orang toksik gitu. Tapi dari Dinda sendiri pernah punya pengalaman nggak dengan orang-orang toksik itu? Iya pernah. Pas ini sih sama partner dulu. Oh iya. Sempat SMP juga. SMP oke. SMP. Toksiknya itu karena kita itu berhubungan, tapi mungkin kalau gambaranku orang itu sebenarnya berhubungan itu kan harusnya saling ya, kayak saling mengasihi atau saling menghargai gitu.
Terus pas aku sama dia itu mungkin karena juga sudah lama ya, sudah lama kenal, jadi pas udah beberapa setahunan gitu itu baru mulai mungkin kayak capek gitu ya. Capeknya tuh karena sifat. Oh, Jadi sifat, oke iya, ya. sifatku sebenarnya. Jadi capek karena kelemahan sama kekurangan gitu. Mungkin nggak bisa menerima ya kak. Iya, iya, Nggak bisa iya, iya. menerima, terus ya itu dia nggak bisa menerima secara apa adanya, terus jadi menyalahkan gitu. Terus mintanya tuh aku yang berubah, tapi mungkin dia aku waktu itu masih belum dewasa juga ya kak, jadi masih susah apa nggak mau berubah ya nggak tahu gitu. Jadi akhirnya ya konfliknya itu di seputar itu aja, kayak sifat yang nggak mau berubah, kapan berubah kayak gitu-gitu. Padahal ya, tapi juga aku belajar juga kalau orang itu juga punya sifat dan kelemahan yang mungkin nggak bisa diubah ya kak. Oke, Kalau itu dari Kak Chandra gimana? oke, itu betul sekali ya teman-teman sekalian ya. Mungkin ada beberapa karakter yang dalam diri seseorang itu yang nggak bisa kita Iya, rubah gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus memahami. Contoh Iya, betul. berarti partner ya, partner kerja maupun partner sahabat, teman mendengarkan, itu pasti punya persepsi sendiri-sendiri ya. Tergantung kita bisa nerima atau enggak. Ya sama sih kalau misalnya berpartner dengan seorang yang mungkin sulit untuk memahami atau sulit mengenal kita lebih dalam, itu jauh lebih sulit untuk perkembangan pertemanan atau berpartner tadi ya. Tapi kalau semisal partnernya enak, bisa memahami, itu bakal jadi hubungan yang enak gitu. Sehat. Sehat betul. Kayak tahu partnerku sukanya ini yang nggak disukai, jadi kayak cenderung kayak bisa menghindari gitu ya. Iya betul. Itu lebih enak sih kalau kayak gitu sih. Iya. Oke, nah terus selanjutnya mungkin ada ini pertanyaan pribadi dari kakak sendiri ya. Karena kakak sendiri itu juga bingung ya antara konflik itu sebenarnya bisa membuat kita bertumbuh nggak sih? Iya. Kalau menurutku sih kita berhubungan sama orang pasti ada konflik ya, karena itu tadi, karena kita sama orang lain pasti juga ada perbedaan pendapat, terus karakter dan sifat juga berbeda gitu. Dan konflik pasti terjadi, dan kalau menurutku cara kita untuk menanggapinya itu gimana gitu. Kalau misalkan saat konflik kita punya jalan tengah atau jalan keluar, atau kita mendapat sesuatu, itu berarti kita bisa bertumbuh dari situ. Biasanya sih kalau konflik kita tuh jadi bisa memahami orang itu gitu, memahami karakternya itu gimana. Jadi nanti nextnya itu kalau misalkan nextnya itu kita bisa hati-hati gitu loh. Orang ini nggak suka kalau diginikan, jadi kita bisa treatnya tuh iya jangan gini wes gitu. Karena kita sudah melewati konflik itu, jadi kita kenal dia itu sukanya apa, nggak sukanya apa. Oke, betul ya yang dibilang. Mungkin Kak Chandra bisa berbagi dalam dunia kerja ya. Iya. Dunia kerja itu kan juga masalahnya kompleks juga, beradaptasinya kan juga kompleks juga kan. Misal rekan kerja kakak itu lebih suka yang kerjanya harus dilembur nih biar sehari langsung selesai, biar besoknya biar enak gitu. Tapi mungkin ada yang Kak Chandra mungkin tipenya yang asal pelan-pelan kerjanya tapi pasti. Tapi mungkin ada yang partner lagi yang satunya pengennya kerjanya cepet tapi kadang kerjanya asal-asalan. Nah kayak gitu sih yang mungkin konflik itu kayak bisa melihat karakter seseorang, cara kepribadiannya kayak gimana, cara kerja seperti itu. Jadi kayak konflik itu kayak bisa melihat secara luas gitu ya, gambaran seseorang itu kayak gimana kan berkonflik. Kadang ada yang misal, kamu kok gak bisa sih cara kerjanya kayak aku gini kayak gini. Nah dari itu kan kadang muncul kayak perselisihan, selisih paham yang kita tadi jelaskan tadi di awal itu ya, kayak selisih paham. Seharusnya kamu kayak gini, tapi kan kita nggak bisa, maksudnya masuk di ranahnya orang gitu. Kadang kayak kan memang cara kerjaku kayak gini, kan cara kerja orang kan gak harus sama dan gak bisa langsung disamain kayak gitu aja sih. Menurut kakak sih seperti itu ya. Dan lebih kayak kita ketika konflik itu
masuk ke bisa bertumbuh karena mungkin lebih bisa memahami orang ya, karakter, sifatnya kayak gimana dalam kayak menyelesaikan masalah seperti itu sih. Nah, kalau dari Dinda nih ya, cara kamu dalam menghadapi sebuah konflik itu gimana? Kalau caraku pasti kalau lagi konflik harus dicari solusinya ya kak. Karena ada orang juga mungkin yang yaitu tadi kalau misal konflik tapi toksik itu mereka memilih untuk lari. Mereka mungkin ya betul. Mereka mungkin enggak apa ya, mungkin malas ribet atau gimana. Iya ya itu udahlah. sepertinya banyak seringnya terjadi itu. Iya gitu. Jadi kadang juga pas kita berbeda pendapat sama orang lain mungkin susah ya cari jalan keluarnya gimana. Terus akhirnya ya udahlah lari. Nah kadang juga ada yang lari, terus ada yang kayak tambah memperkeruh suasana, misalkan kayak malah ngelempar apa, malah emosi gitu. Terus tapi kayak pergi gitu, itu juga menurutku toksik ya kak. Terus kalau aku biasanya dulu sebenarnya aku kayak gitu. Terus kalau sekarang itu aku biasanya kalau lagi konflik itu harus dicari solusinya, harus diomongkan, harus diungkapkan apa yang isi hatinya itu harus diungkapkan, orangnya juga, supaya kita tuh tahu satu sama lain maunya apa, terus ya kedepannya itu gimana gitu. Jadi kita berdua atau golongan itu juga sama-sama cari oh iya solusinya gimana, enaknya gimana. Mungkin kadang salah satu orang itu perlu mengalah, tapi ya udah mengalah dalam arti bukan untuk kalah tapi untuk menenangkan suasana biar gak tambah keruh gitu mungkin ya. Iya. Jadi pokoknya dicari solusinya bareng-bareng, pokoknya juga sepakat gitu semuanya mau kalau solusinya kayak gitu. Oke. Kalau Kak Chandra gimana? Ada konflik? Pernah ada pengalaman kalau konflik sendiri itu dikat ya Kak? Kalau dari pengalaman dari Kak Chandra sendiri itu pernah sih berkonflik, lebih condong ke komunitas ya. Saat ini kan Kak Chandra kan lagi ikut hobi motoran dan gabung di sebuah komunitas. Dulu waktu awal-awal gabung itu ada sih sebenarnya satu orang yang menurut Kak Chandra itu kayak toksik banget, karena dia udah mulai rasis. Oke, mulai rasis kan. Tapi pelan-pelan kayak Kak Chandra itu ya udah sebelumnya kan memang udah pernah punya pengalaman dirasisin orang mulai dari sekolah sampai kuliah, itu udah rasanya kayak udah biasa gitu karena rasis tuh. Karena terus masuk ke komunitas sekarang itu kayak cenderung ya udah kayak bodo amat, karena prinsip Kak Chandra sendiri tuh kalau misalnya satu orang itu kayak gak berpengaruh dalam berkomunitas. Kalau misalnya tekadnya Kak Chandra sendiri kuat buat berkomunitas, apapun tetap Kak Chandra lakuin. Nah, cara menghadapi untuk yang konflik ini Kak Chandra lebih easy going aja sih. Kalau misalnya orangnya karakternya memang sukanya usil, memang sukanya ngomongnya gak bener ya. Ada dua pilihan, antara bodo amat atau ya udah tinggalin aja, nggak usah ikut gabung. Takutnya kalau misalnya kita tambah ikut gabung malah ikut terpengaruh juga. Gitu betul sih kalau menghadapi konflik dari versinya Kak Chandra sendiri itu sih. Tapi menurut Kak Dinda nih, pernah nggak mengalami konflik yang benar-benar terbesar dan istilahnya kayak udahlah kayaknya aku nggak bisa nih sanggup kayaknya menyelesaikan konflik ini? Pernah. Sebenarnya balik yang kayak tadi ya Kak, yang konflik yang tadi. Sebenarnya konflik itu aku dan partnerku ini itu memutuskan hubungannya itu juga nggak ada solusinya sih Kak. Kayak gantung gitu ya? Iya. Jadi pas memutuskan hubungan itu tuh lagi konflik, terus pas konflik itu ngomong terus ya udah terus kayak putus gitu. Ya udah putus. Terus gak ada solusinya. Ya itu mungkin kalau menurutku selama di hidupku itu yang terbesar ya. Karena aku lihat dari keluargaku juga puji Tuhan enggak toksik gitu. Jadi kalau konflik pun juga yang sederhana aja. Okay. Kalau dari Kak Chandra sendiri itu konflik terbesar itu
mungkin dengan partner juga ya. Karena kadang ya bagi Kak Chandra itu gini, memahami seseorang itu kan nggak bisa singkat kan ya. Betul. Harus ada tahap prosesnya dan nggak singkat, dan harus benar kira-kira aku bisa nggak ya berproses dengan partnerku ini gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang membuat kadang itu karakter seseorang itu atau sifat seseorang itu yang membuat Kak Chandra kadang jengkel. Mungkin Kak Dinda juga mengalami. Pernah nggak ada di posisi ketika marah-marahan sama-sama diem-dieman? Pernah ya? Pasti pernah. Nah, ini kira-kira dari Kak Dinda paling lama diem-dieman berapa hari? Paling lama sebenarnya kalau aku sendiri itu nggak betah ya Kak kalau diem lama-lama. Jadi mungkin sehari lah gitu. Sehari itu paling lama. Paling lama. Kalau Kak Chandra gimana? Kalau saya sendiri tuh, kalau aku sendiri lebih seminggu ya paling lama. Seminggu itu paling lama sih, tapi ya gitu. Tapi dari waktu yang seminggu itu kayak bukan karena pure diam ya, karena mungkin pure Kak Chandra juga memikirkan apa sih yang maunya partnerku ini ya. Kayak lebih kayak membaca situasi. Me time. Ya betul, me time itu tadi, membaca situasi. Terus kayak membaca, oh dia tuh kalau pengennya gini, aku merasa salah nggak ya ketika aku ngomong kayak gini. Sebelumnya kenapa ya kok bisa konflik itu muncul, kenapa ya, kayak lebih membaca masalah, terus sama kayak apa ya, menemukan solusi dulu. Makanya kenapa diam-diamnya kadang bisa sampai 3 hari, bahkan sampai seminggu. Tapi Kak Chandra juga tetap menanamkan konsekuensi. Kalau masalah bagaimanapun sulitnya, konflik apapun sulitnya, tetap harus diselesaikan. Iya betul. Itu sih. Nah, kalau dari Kak Dinda, kalau lagi berkonflik ya, itu cenderung apa ya, maksudnya treatmentnya gimana nih? Healing kah, jalan-jalan kah, atau mungkin shopping kah? Gitu. Kalau dari Kak Dinda gimana? Kalau aku kalau lagi konflik itu orangnya sebenarnya tadi butuh waktu dulu. Jadi nggak bisa kalau konflik terus sebenarnya ngomong langsung aku tuh misalkan bad mood ya, bad mood karena apa gitu, nggak bisa. Tapi aku harus butuh waktu dulu buat kembalikan mood, baru nanti ngomong. Pasti harus ngomong gitu. Itu kalau treatku ya. Kalau orang lain kan berbeda-beda ya Kak. Gitu. Tapi pernah nggak Kak, konflik itu membuat sampai berpengaruh sampai di mungkin di kerjaan di BPA atau mungkin di kuliah gitu, pernah nggak sampai ada di? Pernah. Dulu sekolah sih ya Kak, masih SMA gitu. Jadi kemarinnya itu konflik sampai nangis gitu, paginya di sekolah kayak gak semangat gitu. Iya, itu berpengaruh sih Kak. Tapi kalau menurutku kalau bisa urusan pribadi itu jangan dicampur sama sekolah atau pekerjaan gitu kan. Betul itu. Kak Chandra sendiri juga merasakan yang hal yang sama ya. Mungkin Kak Chandra itu treatmentnya baru sekitar 2 tahun ini karena udah benar-benar kerja di BPA, juga berhubungan dengan anak kan, sama-sama kita berhubungan dengan anak. Bagaimanapun susahnya masalah itu kayak kalau ketemu sama anak ya nggak boleh kayak cemberut, sedih, kayak harus tetap dibawa suasananya happy, flow gitu. Tapi nanti ketika sudah balik ke rumah atau mungkin di jalan kayak ngerasa tuh masalah kok nggak selesai sih. Iya, kepikiran lagi. Iya, pasti kepikiran lagi. Itu sih yang membuat kadang itu bukan toksik ke orangnya, tapi toksik kayak ke dirinya kita sendiri ya. Kayak penanganan masalah kayak nggak selesai, cara penyelesaiannya kayak gimana ya. Seperti aku juga itu. ada satu cerita Kak dari situ. Kalau aku tuh diajari sama partnerku yang sekarang itu kalau konflik kalau bisa diselesaikan langsung gitu, cepet gitu, karena ya itu tadi supaya solusinya tuh dapet, terus moodnya juga balik, jadi pas menjalankan aktivitas yang lain atau pekerjaan atau sekolah itu nggak terpengaruh gitu. Gitu sih Kak. Ya itu saran yang bagus sih. Mungkin teman-teman juga apa ya, istilahnya bisa berproses dari masalah. Soalnya karena Kak Chandra juga tumbuh sampai sekarang ini berproses ya dari masalah, tumbuh dewasa dalam menentukan sebuah keputusan itu kan berawal dari masalah, pengalaman konflik dengan seseorang, pengalaman konflik dengan orang tua. Dari situ kayak kelihatan, oh cara Tuhan ternyata mendewasakan kita itu dari berbagai konflik yang ada dalam hidup kita, seperti itu kan ya. Itu sih. Kalau Kak Chandra sendiri lebih apa ya,
kalau ada konflik itu kayak lebih oke, silakan mungkin teman-teman itu bisa ambil waktu dulu, waktu untuk menjauh dulu dari istilahnya dari keramaian atau dari pusat dari orang-orang yang mungkin kayak nggak bisa mendukung kita. Itu untuk introspeksi kita dulu, introspeksi kita gali apa yang membuat kira-kira apa yang membuat kita salah ke orang lain, apa yang menurut bagi kita itu kayak oh ini loh posisiku salah, oh ini loh dia yang salah. Jadi kayak setelah bisa ngambil waktu, bisa ngambil apa namanya situasi yang tenang, itu kayak cenderung kita itu kayak gampang bisa memutuskan suatu hal gitu. Iya betul. Situasi tenang. Suatu situasi tenang dulu. Karena kalau misalnya situasi nggak tenang, buru-buru, itu kayak membuat kayak impulsif nanti keputusannya. kayak ketika nanti kita memutuskan suatu keputusan kayak menyesalnya nanti ada di belakang gitu kan ya. Itu sih. Betul sih. Tapi dari pengalaman Kak Dinda sendiri pernah nggak ada ribut-ribut sampai di luar gitu, misalnya kayak di jalan kayak gitu, pernah nggak? Mungkin pernah ya di motor terus berhenti dulu di kafe gitu diselesaikan. Gitu sih Kak. Okay. Kalau Kak Chandra kayaknya pernah ya. Pernah sih ya, pernah. Seingat Kakak sih pernah dulu waktu ribut sama orang, tapi itu tadi kayak penyelesaiannya kayak gantung. Jadi kayak gimana ya? Kayak nggak enak gitu kalau menyelesaikan sesuatu kayak di tempat umum gitu. Jadi kayak gitu. lebih oke, minggir dulu. Ya kayak ke kafe sih gak apa ya, asal kafenya nggak terlalu padat banget, rame orang sih enggak. Atau mungkin bisa minggir dulu sejenak, ngomong pelan-pelan. Kalau misalnya nggak bisa, oke ya mungkin lewat video call atau mungkin lewat telepon. Tapi menurut Kak Dinda efektif gak sih menyelesaikan masalah lewat via telepon atau video call itu? Kalau menurutku sih aku lebih prefer ketemu ya Kak. Ketemu ya. Tapi mungkin kalau ya mungkin kalau partner misal LDR kan nggak bisa ya Kak. LDR jadi ya kalau bisa VC video call atau call gitu, jangan chat. Kalau menurutku ya Kak, karena kalau dari chat itu mungkin nadanya juga kita beda gitu mungkin sama yang dimaksud gitu. Jadi mending ngomong langsung ya. Telepon. Tapi Kak Dinda pernah nggak ketika konflik itu didiemin sama seseorang? Mungkin pernah ya Kak. Pernah. Iya. Rasanya gimana Kak? Nggak enak ya Kak kalau didiemin, dicuekin itu. Apalagi kalau misalkan orangnya itu nggak terus terang kan pasti. Kenapa sih kok tiba-tiba diem kok? Jadi kitanya juga cemas gitu loh. Iya betul. Salah kita apa salah siapa? Salah. Jadi bertanya-tanya dan itu betul. nanti bakal jadi bumerang, kayak berpikirnya kayak berkembang gitu ya modelnya nanti. Ya. Berkembang kayak mikirnya kayak macam-macam, di overthinking ya sekarang. Overthinking gitu ya. Iya. Kak Chandra pernah didiemin? Didiemin sih ya, tapi aku tipe orang yang kalau didiemin tuh kayak cenderung kepo gitu, kayak kepo. Kenapa sih kamu mau diem? Kenapa sih kayak ikut kayak menggali-gali gitu. Oh, kadang itu yang membuat aku misalnya ya partnerku yang salah, tapi kayak cenderung aku menyalahkan diriku sendiri. Gitu. Sebenarnya itu nggak baik sih, karena kan kalau permasalahan kan belum tentu kita yang salah, belum tentu. Itu. Jadi kuncinya ketika kita punya konflik dengan seseorang itu kuncinya adalah komunikasi itu. Kalau misalnya sebenarnya apapun masalahnya itu kalau misalnya dikomunikasikan dengan waktu yang tepat, waktu yang pas, dengan suasana yang cocok, itu pasti ketemu kok akan jalan keluarnya gitu ya. Oke. Aku mau nanya, Pak Dena ya, suaraku nggak kedengeran tuh. Kalian punya nggak? Nggak denger suaraku ya. Kalian punya nggak contoh konflik di Alkitab yang memberkati kalian? Kalau misalnya contohnya nih, kalau aku tuh Yusuf itu kan kayak dia ada konflik dengan saudaranya, dia dibully, dijual juga gitu kan. Terus setelah dijual kan dia juga di Mesir jadi budak dan sebagainya, itu kan juga konflik juga. Nah di situ dia kayak nggak lupa sama Tuhan gitu loh. Terus dia diberkati karena akhirnya sama Tuhan.
Akhirnya pas ada kelaparan di kota asalnya Yusuf, saudara-saudaranya kan semua pergi ke Mesir tuh. Itu Yusuf kayak mau berdamai dengan saudara-saudara yang sudah membuli dia, menjual dia gitu. Itu yang membuatku merasa kayak terberkati. Oh, ini loh contoh yang baik dari Alkitab. Kalau kalian ada nggak kira-kira? Oke, jadi kalau aku juga ada cerita konflik di Alkitab yang memberkati ya Kak. Jadi dari Yakub itu menurutku saat dia melarikan diri dari Esau, dia kan konflik dengan Esau. Terus dia melarikan diri ke suatu rumah untuk bekerja di rumah Laban ya kan. Terus pas itu dia tuh naksir sama anaknya Laban yang kedua, itu namanya Rahel. Nah, setelah naksir, Laban itu bilang ke Yakub kalau misalkan kamu menikahi anakku, kamu harus bekerja 7 tahun lamanya bekerja kepada aku 7 tahun. Nah, setelah udah bekerja 7 tahun lamanya, terus Yakub menikah, ternyata Laban itu memberikan anaknya itu bukan Rahel tapi Lea. Nah, di situ mungkin konfliknya ya. Jadi Yakub konflik sama Laban tentang itu. Jadi kok bukan Rahel gitu yang dinikahkan ke Yakub tapi Lea. Terus yang aku belajar itu Yakub bisa sabar gitu dan dia menunggu dinikahkan sama Rahel dengan bekerja 7 tahun lagi ke Laban gitu. Jadi aku belajarnya saat ada konflik gitu, solusinya sih memang dari Laban, kalau kamu mau menikahi anakku lagi yang Rahel yang kamu cintai, kamu harus kerja 7 tahun. Dan Yakub mau gitu, dan dia tetap sabar. Ya oke, aku kerja 7 tahun, dan akhirnya dia dapat Rahel gitu. Oke, jadi yang aku dapat dari ceritanya Kak Dinda itu pada intinya ketika berkonflik harus sabar, Ada kesabaran. harus ada kesabaran. Iya, betul. Oke, ceritanya cukup menarik ya, meskipun singkat tapi mengena nih ya. Oke, kalau dari Kak Chandra mungkin untuk kesimpulan dari penutup, ketika kita berkonflik dengan seseorang, jangan sampai lari dari konflik itu. Jadi meskipun entah orang-orangnya toksik, tetap keputusan itu ada di tangan kita. Ketika orang-orang toksik itu membuat kita menjadi hidupnya semakin terbeban atau mungkin semakin tidak enak, ya udah pilihannya tinggal dua, mau bodo amat atau tinggalkan aja. Karena kalau orang-orang toksik itu berpotensi menimbulkan konflik dan merugikan kita sendiri. Oke, seperti itu. Mungkin penutup dari Kak Dinda ada. Jadi aku juga mau kasih tahu kalau misalkan kita lagi konflik itu jangan lupa juga ingat Tuhan ya. Jadi dilandaskan juga firman Tuhan, terus juga jangan lupa doa ke Tuhan. Terus ada satu ayat yang mungkin bisa memberkati kita, itu dari Mazmur 1 ayat 2 yang berbunyi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Mungkin kalau kita itu dilandaskan firman Tuhan, terus kita melakukan firman Tuhan itu, kita pasti bisa menghadapi konflik itu ya. Gitu. Oke, ayatnya cukup menyentuh ya. Oke, kalau dari Kak Chandra sendiri punya kata-kata bagus, yaitu hidup tak pernah lepas dari masalah, karena masalah adalah salah satu cara Tuhan menjadikanmu pribadi yang jauh lebih kuat dan jauh lebih dewasa. Oke. Terima kasih untuk Kak Dinda untuk terima waktunya kasih, Kak. hari ini. Semoga kuliahnya lancar, kerjaannya lancar. Oke, untuk teman-teman pendengar untuk saat ini podcast Adrift sampai di sini dulu. Kiranya untuk cerita, pengalaman, untuk sharing yang tadi sudah kami share ke teman-teman, kiranya supaya menjadi motivasi, mungkin sebagai pesan untuk teman-teman tetap mengandalkan Tuhan di segala kondisi maupun konflik yang teman-teman saat ini hadapi. Oke, sebelum berpisah, kakak ingatkan lagi jangan lupa subscribe untuk channel YouTube PPAYU 863. Jangan lupa klik tombol kanan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.